Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Kita berjumpa kembali dalam program Fikih Milenial atau Milenial Bertanya, yang merupakan salah satu program yang disajikan oleh republika.co.id pada bulan Ramadan ini. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari Sasongko di Tebet, Jakarta Selatan. Dia menanyakan, bolehkah memfollow akun medsos public figure yang tidak menutup aurat secara sempurna, atau akun medsos yang suka menyebarkan gosip? Mengenai pertanyaan Sasongko di Tebet ini akan dijawab oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri, LC-MBA, yang merupakan Ketua Umum Himpunan Dai Muda Indonesia. Pada Habib, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan Sasongko di Tebet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini bolehkah ya kita memfollow akun public figure yang menyebarkan gosip, ya, yang tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Oke. Saya akan bahas pertama tentang boleh tidaknya seseorang tuh bermedsos, ya. Jangan nanti kita berpikir medsos itu tidak diperbolehkan gitu. Medsos ini kan nggak bisa lepas dari keseharian kita ya saat ini. Dari mulai anak-anak, remaja, ya bahkan kita ini orang-orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun itu mulai bahkan menggunakan medsos, dan bagian dari kehidupan mereka saat ini adalah media sosial. Dari mulai Facebook, Twitter, Instagram, sekarang sudah ada TikTok dan lain sebagainya. Hukum bermedsos itu saya tidak mengatakan haram dan saya tidak mengatakan itu halal, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Asal muasal sebenarnya tidak ada masalah, mubah saja, ya. Tapi kalau misalnya medsos itu dibuat ajang mencari gosip, ya, menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip, melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan, melihat aurat dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Itu yang kemudian menjadi haram. Jadi jangan sangkut pautkan antara medsos dengan cara kita bermedsos, ya. Cara kita bermedsos itu berkaitan dengan medsosnya itu sendiri. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah bagaimana kita mentreatment atau bagaimana kita tuh menggunakan medsos tersebut. Kalau kita buat kepada hal yang diperbolehkan, maka hal tersebut menjadi pahala buat kita. Medsos menjadi berpahala. Sebaliknya, jika digunakan untuk hal-hal yang diharamkan, maka medsos tersebut menjadi haram, ya, karena ketika kita bermedsos di mana kita memulai aktivitas kita sehari-hari, ya, kita melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan, maka ini kemudian menjadi haram. Nah, cara kita yang kemudian dihukumi di situ. Jadi medsosnya sendiri, ya, itu adalah hal yang mubah, seperti halnya kita makan, ya, seperti halnya kita minum. Kalau makan kita berlebihan, maka itu tidak menjadi baik buat tubuh kita. Minum kita terlebihan juga tidak menjadi baik buat tubuh kita. Kemudian hal lainnya yang harus kita pahami adalah medsos ini adalah alat atau media untuk memudahkan kita untuk bersosialisasi kepada teman, saudara, ya, kenalan, atau dengan siapapun, ya. Tapi ingat yang tadi saya katakan, bahwasannya kita harus menggunakan alat ini dengan benar, bertanggung jawab dan juga bermanfaat. Jadi saya ulang lagi, ya, menggunakan medsos itu menjadi haram atau tidak diperbolehkan jika medsos tersebut, ya, membuat kita lupa menjalankan kewajiban, ya, seperti sholat, belajar, dipanggil orang tua nggak ngejawab, yang dekat menjadi tidak dianggap, ya. Dan ketika isinya mengandung konten yang tidak dibenarkan, ya, misalnya konten-konten pornografi, konten-konten gosip, hoax, berita bohong dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, poin yang selanjutnya, dalam bermedsos kita harus memperhatikan konten apa saja yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan. Ya, kalau misalnya ada orang yang kita lihat hobinya menyebarkan gosip dan lain sebagainya, jangan kita follow. Kalau kita follow berarti kita ikut, ya, kita ikut mendukung dia menyebarkan konten yang tidak diperbolehkan. Dan ini saya rasa ada fatwanya, ya, di
MUI ya, kalau saya nggak salah fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman bermedsos ya, yang intinya ya kita harus bermuamalah ya melalui medsos dengan hal-hal yang diperbolehkan ya. Tidak boleh kita medsos melakukan ghibah, fitnah, namimah, penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, permusuhan atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, semuanya ini tidak diperbolehkan. Kemudian menyebarkan hoax ya, serta pula informasi bohong ya, meskipun tujuannya itu baik ya, seperti tentang kematian orang yang masih hidup. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kemudian menyebarkan materi-materi pornografi ya, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang secara syar'i, ini tidak diperbolehkan. Ini menurut fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Nah, kembali lagi kepada yang kita terapkan tadi, bahwasannya ya medsos kita jadikan sebagai ajang kita menyebarluaskan kebaikan, bukan sebaliknya. Nah, jadi tidak boleh kita mengakses, mengupload, men-share konten yang mengandung pornografi, hoax, hate speech, ujaran kebencian. Ini nggak boleh. Dan Al-Quran sendiri telah memberikan bimbingan dan panduan kepada manusia ya, dan tertera sangat jelas dalam surat Al-Hujurat ya. Ada beberapa hal yang secara jelas diajarkan, diperbolehkan dan juga dilarang. Ya, ketika kita melihat atau mendapat informasi yang nggak jelas sumber dan kebenarannya, maka kita harus bertabayun atau melakukan cek dan recheck tentang kebenaran tersebut. Ya. Nah, cara cek dan rechecknya itu bukan menyebarluaskan lagi, tapi bertanya kepada orang yang dianggap ahli dalam hal itu. Ya, secara eksplisit yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6, fatabayyanu, kata-kata fatabayyanu maksudnya bertabayunlah, cek dan recheck lah. Jadi, jangan kemudian kita malah justru ikut menyebarkan, memfollow ya artis yang menyebarkan gosip. Dan sekarang kan banyak tuh akun-akun yang akun-akun gosip dan lain sebagainya, kita tuh ikutan men-share ya, bahkan tertawa, bahkan men-komen dan sebagainya. Itu yang sebetulnya tidak diperbolehkan. Nah, kemudian kalau di medsos kita melihat para penggunanya ya mulai berseteru satu sama lain, maka tugas kita adalah melakukan islah dan menambahkan ya yang kira-kira bertentangan atau berpotensi untuk permusuhan. Ya. Dan itu juga dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dan juga 10. Ya, tidak boleh kita merendahkan, tidak boleh kita menghina, tidak boleh mencaci maki atau mengolok-olok kelompok lain, orang lain, komunitas lain gitu. Dan hal tersebut yang di atas merendahkan, menghina, mencaci itu dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 juga sudah dijelaskan. Nah, jadi nggak bisa medsos kita jadikan ajang untuk kita gosip ya, cari hal-hal yang nggak baik ya, melihat, menonton dan lain sebagainya. Itu dalam bulan puasa apalagi ya, itu sangat-sangat dilarang, mengurangi pahala puasa, bahkan bisa membatalkan puasa itu sendiri jika dia kelebihan ya dalam melakukan aktivitas medsos yang kemudian berujung kepada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, ini kemudian yang menjadi concern kita, Bang Hafil. Iya, Bang. Oke, terima kasih banyak Habib Idrus atas jawaban dari pertanyaan Sasongko di Tebet soal memfollow akun medsos melalui figur yang tidak menutup aurat. Baik, terima kasih kepada Sasongko yang bertanya di Tebet dan juga Habib Idrus atas jawabannya. Kita bertemu kembali nanti di Fikih Pertanyaan Milenial Republika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.